Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai flowgraph. Sebenarnya pada materi ini merupakan kelanjutan dari materi diagram blok yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan. Ya, flowgraph itu sendiri merupakan pendekatan grafik aliran sinyal yang dikemukakan oleh SJ Mason. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengamati sebuah blok melalui pendekatan aliran sinyal. Pada grafik aliran sinyal merupakan suatu diagram yang mewakili seperangkat persamaan aljabar linear. Berarti pada flowgraph ini nanti berupa persamaan aljabar linear yang dimana dengan persamaan ini akan mempermudah dalam menganalisa sebuah aliran sinyal. Ini nanti aliran sinyalnya direpresentasikan ya hanya dalam satu arah ya. Berarti walaupun mungkin nanti ada feedback, umpan balik dan lain sebagainya, tapi nanti semua dalam satu arah. Grafik sinyal, aliran sinyal itu menggambarkan aliran sinyal dari titik satu ke titik yang lain dan menghubungkan antar sinyal-sinyal tersebut. Berarti nanti sebagaimana pada diagram blok juga akan tersusun secara seri, kemudian paralel, namun dari semua berbagai macam kombinasi tersebut nanti akan mengarah pada satu titik ya, dari titik satu ke titik yang lain ya, dan akan memberikan analisa hubungan antar masing-masing sinyal tersebut. Istilah-istilah dalam flowgraph nanti akan ditemui berupa simpul, itu merupakan suatu titik yang menyatakan suatu variabel atau sinyal. Kemudian transmitasi itu adalah penguatan antara dua buah simpul. Berarti simpul 1 dengan simpul 2 nanti ada penguatan atau gain. Itu disebut nanti transmitansi. Branch atau cabang itu segmen garis berarah yang menghubungkan dua simpul. Nah, nanti pada penguatan salah satu cabang juga akan terdapat transmitasi. Berarti kalau misalkan ada terdapat cabang, entah itu berupa yang searah maupun loop itu ya, itu nanti juga akan terdapat nilai penguatannya atau transmitansinya. Lintasan ini adalah jalan yang dilewati oleh cabang-cabang yang berhubungan pada arah yang ditunjukkan oleh anak cabang. Berarti nanti di dalam istilah flowgraph itu terdapat tanda panah yang menunjukkan arah alirannya. Tanda panah ini bisa nanti akan searah dari titik awal mula sinyal perangkat sampai akhir, dan juga berupa nanti perlawanan yang dalam hal ini adalah nanti dalam sebuah loop ya. Nah, ini loop lintasan tertutup. Kalau misalkan dalam diagram blok berarti ada kemarin ada feedback ya, yang berupa arahnya umpan balik yang arahnya akan terbalik. Nanti di dalam istilah flowgraph juga akan ada. Yang selanjutnya adalah penguatan loop. Ini gain, itu hasil kari transmitasi cabang pada loop tersebut. Loop tidak bersentuhan jika tidak mempunyai simpul bersama. Artinya kalau misalkan simpulnya itu tidak mempunyai simpul yang sama antara awal dan akhir, itu disebut sebagai loop yang tidak bersentuhan. Lintasan maju, feed forward ya, bahasa ininya istilahnya itu lintasan dari simpul masukan sumber ke simpul keluaran atau sink yang melewati setiap simpul hanya sekali.
Sifat flow graph itu sendiri nanti suatu cabang menunjukkan ketergantungan fungsional suatu sinyal terhadap sinyal yang lainnya. Artinya nanti jikalau terdapat beberapa cabang itu nanti kombinasi tersebut akan memberikan saling ketergantungan fungsional antar satu sama lainnya. Menambahkan sinyal dengan semua sinyal yang datang. Terdapat simpul campuran, ini maksudnya campuran berkaitan dengan sumbernya ya, sumber dari sinyal itu nanti ada yang loop tadi, ada yang feed forward atau umpan maju dan lain sebagainya, sehingga nanti akan terdapat simpul campuran. Untuk sistem yang diberikan grafik alert ini tidak unik ya, jadi nanti tidak unik pada sistem-sistem yang diberikan. Nah ini misalkan dalam aturan Mason dasarnya ini di sini ya, misalkan ini di sini ada nilai suatu simpul dengan satu cabang untuk masukan maksudnya adalah ini simpulnya, simpul X1 dan X2. Maka di sini nanti terdapat nilai arahnya, arah sinyalnya dari X1 ke X2 dengan nilainya adalah A. Maka secara aljabar linear ya, dari sinyal ini ya, satu cabang ini itu X2 atau outputnya atau sinyal akhirnya sama dengan A dikalikan X1 ya. Berarti sebagaimana pada diagram blok yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga nanti sama ya, kalau diagram blok di sini A nya berupa gainnya itu nanti tinggal dikalikan saja dengan sinyal inputnya. Selanjutnya adalah untuk cabang cascade itu bertingkat ya, dapat digabung menjadi satu cabang dengan pengalih transmitan. Di sini terdapat 3 simpul X1, X2 dan X3. Masing-masing simpul di sini nanti akan terdapat nilainya berapa. Arahnya dari X1 menuju X2, X2 menuju X3. Nilainya untuk di sini penguatannya X1 ke X2 adalah A, X2 ke X3 adalah B. Maka bentuk aliran sinyal ini bisa disederhanakan langsung, yaitu adalah dari X1 menjadi X3 dengan nilainya di sini adalah perkalian antara A dikalikan B, A dikalikan B, seperti itu. Berarti untuk menyederhanakannya cukup dikalikan saja jikalau misalkan aliran sinyalnya itu terhubung secara seri antar masing-masing simpul. Yang ketiga adalah cabang paralel dapat digabung dengan menambahkan transmitan. Kalau yang sebelumnya adalah berupa seri, yang ini adalah berupa tersusun secara paralel. Simpulnya X1, X2, tapi sinyal itu nanti akan memecah. Yang satu itu nanti memperoleh penguatan A, yang satu penguatan B. Maka bisa disederhanakan X1, X2 tinggal menambahkan. Ya, karena di X2 di sini itu nanti juga hasil penambahan antara A dikali A tambah B, sehingga hasil penyederhananya adalah X1 di sini sinyalnya menuju X2 A plus B. Aturan yang keempat adalah simpul campuran dapat dihilangkan. Sebagai contoh di sini simpulnya ada X1 ya, ada X1, X2, X3, X4. Masing-masing untuk penguatan dari X1, X3 ada A, dari X2 menuju X3 ada B, dari X3 menuju X4 ada C. Maka di sini itu nanti bisa disederhanakan. Sederhananya seperti apa? Simpul dari X yang terdapat dalam X3 di sini bisa dihilangkan. Nah, menjadi X1, X4 menuju X4, X2 menuju X4. Di mana nilai penguatannya di sini tinggal dikalikan A dikalikan C ya, dan B dikalikan C. Itu bentuk penyederhanaannya. Aturan yang kelima adalah suatu loop itu dapat dihilangkan. Sebagai contoh di sini ada sinyal ininya ya, feedbacknya ya, umpan baliknya, ada simpulnya X1, ada simpulnya X2, ada X3. Cuma X3 itu nanti terdapat sinyal yang arahnya balik lagi, loop ya, berupa umpan balik seperti ini. Masing-masing penguatannya nilai A, B sama, untuk yang feedbacknya adalah C. Maka persamaan aljabar linearnya menjadi X3 sama dengan B dikalikan X2.
X2 itu ada dua sinyal. Pertama sinyal dari X1 dikalikan A ya di sini. X2 kan ada penambahan, di sini kan nanti akan terdapat penambahan, yaitu sinyal dari sini X1 dan sinyal dari X3. Maka X2 sama dengan A dikalikan X1 ditambah C dikalikan X3 karena arahnya ke sini ya. Hasilnya nanti bersamaan aljabar linearnya seperti ini. Atau dalam contoh yang lain, misalkan di sini ada X1 kemudian ada X2, cuma di sini X2-nya berupa looping dengan nilai penguatannya adalah BC di sini, dan di sini penguatannya adalah AB. Maka X3 di sini, X3 dikarenakan terdapat dua penambahan sinyal, yaitu dari X1 dan feedback dari dirinya sendiri, maka X3 sama dengan AB dikalikan X1 plus BC dikalikan X3 nya itu sendiri ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya misalkan di sini X1 simpulnya adalah X1 ke X3, tapi nilainya di sini adalah AB per 1 min BC, maka X3 sama dengan AB per 1 min BC dikalikan X1 ya, persamaan sederhana. Ini contohnya misalkan node dan part ya, seperti ini. Berarti di dalam flow graph itu sebenarnya adalah asalnya itu dari berupa diagram blok. Sebagai contoh di sini ada diagram blok, inputnya R, outputnya C. Di sini ada penguat G1 sama G2 seperti itu. Sehingga kalau misalkan persamaan blok ini diubah dalam bentuk flow graph, maka seperti ini sama ya, node-nya adalah R, M sama C sebagaimana yang terdapat dalam blok sini. Penguatannya adalah G1 sama G2. Atau dalam contoh misalkan untuk yang ada feedback, di sini inputnya R, outputnya C sama, maka di sini ada ininya E ya, di sini ada tertulis E, mohon maaf, node R, node E, kemudian di sini ada node M ya. Selanjutnya di sini untuk G-nya masing-masing ada G1, G2 sama min H. Nah, pula seperti itu, sehingga nanti dalam bentuk persamaan blok yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu bisa dikonversikan, bisa diubah dalam bentuk persamaan flow graph untuk lebih mempermudah memahami persamaan dari blok tersebut. Nah, ini bagaimana untuk mengubah blok diagram ke sinyal flow graph. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada persamaan blok ya, dari 0, ini tahapnya ya, ada feedback 1 di bawah dan feedback 2 di atas. Maka di sini perlu dilihat, di sini ada dari mulai node-nya itu dari 0 di sini ya. Kemudian ada 1 dan ada node 2, 3 dan 4. Nah, kalau dikonversikan akan menjadi seperti ini. Sehingga di sini node-nya sama sebagaimana yang di atas ya. Simpul ya, simpul tadi sama sih. Simpulnya 0, 1, 2, 3, 4. Dan untuk feedbacknya juga sama masing-masing di sini ya. Dan jangan lupa arah tanda panah itu menentukan arah dari sinyal. Makanya jangan sampai lupa tanda panah di sini. Misalkan untuk feedback, maka tanda panahnya juga akan seperti ini. Oke ya. Selanjutnya lagi adalah persamaan seperti ini. Ini ada dua feedback di H2 sini sama 1, sama ada feed forward di G4. Bagaimana mengubahnya dalam bentuk flow graph? Ini pertama adalah node-nya. Node-nya di mana saja? Di input R, kemudian di sini di samping poin sini ya. Nah, di sini, kemudian di samping poin yang ini adalah M, simbolkan dengan M. Kemudian node-nya di titik percabangan sini, simpulnya ya. Kemudian di feedback sini, di sini. Terakhir adalah di outputnya. Masing-masing punya nilai gain sendiri sama gainnya. Ini gain G1, ini G2, G4 sama G3. Cuma yang membedakan di sini perlu diingat ya. Untuk flow graph itu kalau misalkan sinyalnya itu adalah sinyal feedback,
atau umpan balik, maka di sini nilai gainnya itu yang sebelumnya di blok adalah H2 sama 1, di sini menjadi minus. Kenapa? Karena di sini minus. Ya, ini juga sama minus. Ditulis minus H1 dan minus H2. Tapi untuk feed forward di sini karena ini adalah penambahan ya, di sini penambahan, maka G4-nya bernilai tetap. Ya, ini yang perlu diingat dalam penulisan mengubah dari blok diagram ke flow graph. Selanjutnya adalah aturan Mason. Ya, aturan Mason itu nanti digunakan untuk menyederhanakan diagram blok tanpa perlu bentuk penyederhanaan yang telah saya sampaikan. Maksudnya penyederhanaan adalah dengan melihat satu persatu, menganalisa untuk menyederhanakan diagram blok. Tidak seperti itu, tapi menggunakan sebuah persamaan, di mana persamaannya adalah untuk memperoleh transfer fungsinya adalah GS sama dengan CS per RS, output per input sama dengan 1 per delta sigma dari sama dengan I ya, PI delta I dengan PI itu adalah penguatan atau transmitasi lintasan maju. Kemudian delta adalah determinan dari sistem blok diagram, di mana nanti determinannya dituliskan dalam 1 min sigma penguatan loop plus sigma perkalian 2 penguatan loop minus sigma perkalian 3 penguatan loop. Dan delta I sendiri itu merupakan determinan lintasan maju saja. Ya, kalau delta itu adalah determinan sistemnya, sistem secara keseluruhan. Kalau delta I adalah hanya determinan feed forward saja atau lintasan maju saja, dimana delta I sama dengan 1 minus kombinasi loop yang tidak menyentuh lintasan ke I. Ya, gimana cara menggunakannya? Sebagai contoh, misalkan ini ada berupa flow graph ya, dari persamaan, dimana di sini 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah node-node-nya masing-masing punya gain, nilai gain masing-masing G1, G2 dan lain sebagainya. Terus adalah pertama adalah kita menentukan berapa partnya. Part itu adalah lintasan majunya itu apa saja. Di sini lintasan majunya ada ya, yang maju di sini karena arah yang untuk yang G4 sama G3 itu kan balik ya, loop feedback ya, sehingga ini tidak dikatakan lintasan maju. Untuk lintasan maju berarti hanya G2 sama G1 sama G2. Loopnya ada berapa? Loopnya ada 2. Pertama adalah ini di loop di sini yaitu G2 dan G3 ya, yang lintasan ini. Selanjutnya ada G1, G2 sama G4, berarti loop yang di sini ya, itu loop lintasan maju. Selanjutnya dihitung determinannya dari sistem. Determinan dari sistem itu berarti tadi adalah 1 ya minus sigma kan, sigma loopnya itu berapa. Di sini loopnya itu kan ada 2, yaitu apa? G2, G3 dan G1, G2 dan G4. Sebagaimana dalam sini ya, tadi sudah dijabarkan. Seperti itu. Kemudian untuk determinan lintasan maju adalah 1 minus loop maju. Karena loop majunya nggak ada, maka di sini adalah minus 0. Maka sama dengan delta I adalah cuma 1 saja. Oleh karena itulah nanti dibuat persamaan transfer functionnya seperti ini, menjadi ini G1 G2 per ya jumlah loopnya seperti ini gitu ya. Kalau misalkan mau dibandingkan dengan cara penyederhanaan secara manual ya, dianalisa per masing-masing blok, nanti hasilnya akan ketemu sama nilainya. Sehingga aturan Mason ini juga digunakan untuk menyederhanakan diagram blok ya, tanpa harus penyederhanaannya itu berbentuk secara bertahap ya, tapi untuk secara ringkas untuk mengetahui bentuk transfer function akhir dari sebuah sistemnya itu seperti apa. Oke, ini yang contoh yang kedua untuk dalam aturan Mason. Dilihat di sini ada 2 loop di G1 G4 dan loop di G1 G2 G4 ya, maaf tadi di G1 dan G3 itu loop pertama untuk feedback
feedbacknya. Loop yang kedua G1 ya, G2 sama G4, dan di sini ada feed forward ya, umpan majunya di G6 sini. Oke, kita lihat gimana caranya. Pertama seperti biasa menentukan untuk partnya itu apa saja ya, sebagaimana tadi saya sampaikan. Untuk lintasan majunya itu ada G1, G2, G5 ya, G1, G2, G5. Selain itu tadi ada umpan majunya adalah G1 ke atas G6 seperti itu. Ini untuk partnya. Kemudian untuk loopsnya tadi saya sudah nyampaikan ya, G1, G3 di sini, di sana dikarenakan plus maka di sini plus semuanya. Kemudian G2, G1, G2, G4 di sini minus. Kenapa? Karena di sini minus ya, di samping poin di sini adalah minus. Oleh karena itu maka bentuk transfer functionnya dicari dengan menggunakan persamaan tadi ya. Pertama adalah mencari determinan dari sistem. Determinan dari sistem 1 minus loopsnya. Loopsnya ada di G1 sama G3 ditambah loop di G1, G2 sama G4. Sini aslinya minus ya. Aslinya di sini minus dikalikan minus menjadi plus, sehingga di sini berubah menjadi plus. Kemudian untuk loop pertama, untuk determinan loop pertama di sini ya adalah 1 minus sigma. Determinnya adalah 1 minus sigma. Sigma karena di sini berbentuk 0 maka hasilnya adalah cuma 1 saja. Dan yang untuk yang determinan kedua yang ke I2 juga dikarenakan 0 maka hasilnya juga akan 1 saja. Oleh karena itulah transfer function dari persamaan ini menjadi ya, ini adalah loop majunya yaitu G1, G2, G5 plus G6, dan ini adalah bentuk untuk determinan sistemnya yaitu 1 minus G1, G3 plus G1, G2 dikali G4. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.